Assalamualaikum. Halo sahabat, jumpa lagi bersama Ruang Rahasia. Sebelum kita memulai ceritanya, silahkan tekan like, subscribe, terima kasih. Siapkan kopi, cemilan, kita mulai ceritanya. Hujan turun deras malam itu, membasahi jalan-jalan kota Jakarta yang lengang di tahun 2001. Di sebuah rumah kontrakan sederhana di kawasan Cempaka Putih, tangisan bayi terdengar nyaring menembus suara petir. Bayi itu bernama Bisma, anak pertama dari pasangan Maulana dan Hesti. Tak ada yang istimewa pada pandangan pertama, kecuali matanya yang bening, seolah menatap sesuatu jauh di balik dinding. Sejak lahir, setiap kali hujan turun, Bisma selalu menatap ke langit-langit dan tersenyum, seperti melihat seseorang yang tidak kasat mata. Orang tuanya menganggap itu hal biasa, kebiasaan bayi yang sedang bermain dengan bayangan. Namun, malam-malam mereka tidak pernah benar-benar tenang. Hesti sering merasa seperti ada yang menatap dari pojok kamar, terutama ketika Bisma tertawa sendiri di tengah malam. Ketika usia Bisma baru 2 tahun, ia mulai menunjuk ke arah kosong dan menyebut kata yang belum ia pahami, "Itu, Ibu, ada orang." Maulana yang mendengar itu hanya tersenyum canggung, berusaha tidak memperlihatkan rasa takutnya. Tapi sejak malam itu, mereka sering mendengar langkah kaki dari dapur, meski semua sedang berkumpul di ruang tengah. Hesti sering mencium aroma melati setiap kali Bisma bermain sendirian. Mungkin tetangga sebelah, pikirnya, padahal tidak ada rumah di sisi kanan kontrakan mereka. Ketika Bisma berusia 4 tahun, kemampuan itu semakin kuat. Ia mulai bercerita tentang kakak perempuan berambut panjang, yang sering menemaninya bermain di sore hari. Hesti panik dan memanggil ustadz dari musola setempat untuk memeriksa rumahnya. Ustadz itu membaca ayat-ayat suci di setiap sudut ruangan. Tapi ketika sampai di kamar Bisma, ia tiba-tiba terdiam. Matanya menatap tajam ke langit-langit, lalu berkata lirih, "Anak ini punya mata lain." Maulana terkejut, tidak paham maksudnya. "Dia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat," ujar sang ustadz perlahan. Sejak saat itu, Hesti menjadi lebih protektif terhadap anaknya. Ia sering melarang Bisma keluar malam, atau bermain sendirian. Tapi rasa ingin tahu Bisma tak bisa dikekang. Setiap kali ia melihat sosok aneh di jalan, bayangan hitam, atau anak kecil yang menyeberang lalu menghilang, ia justru penasaran, bukan takut. Ia sering berlari ke arah yang tak terlihat oleh orang lain, membuat ibunya menjerit memanggil namanya. Saat masuk TK, guru-gurunya heran kenapa Bisma sering bicara sendiri. "Dia punya teman imajiner," kata mereka. Tapi suatu sore, seorang guru mencium aroma dupa di sekitar meja Bisma, padahal tidak ada yang menyalakan apapun. Sejak itu, banyak anak takut duduk di dekatnya. Di rumah, Bisma semakin sering bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ada sosok laki-laki tua berjubah putih yang menatapnya dari jauh. "Gunakan matamu untuk kebaikan," suara itu bergaung lembut di telinganya. Ketika ia terbangun, jantungnya berdebar keras, tapi entah kenapa ia merasa damai. Hesti mulai curiga bahwa kemampuan anaknya bukan hal biasa. Ia membawa Bisma ke seorang kiai yang dikenal di kawasan Tanah Abang. Laki-laki tua itu memandangi Bisma lama sekali sebelum tersenyum kecil. "Anak ini indigo," katanya. "Dan matanya sudah terbuka sejak lahir." Hesti menggenggam tangan anaknya erat, takut kehilangan kendali atas sesuatu yang tak ia pahami. "Apa yang harus saya lakukan, Kiai?" tanyanya gemetar. "Jangan larang dia," jawab Kiai itu. "Bimbing dia agar tidak dikuasai oleh ketakutan." Kata-kata itu membekas di benak Hesti selama bertahun-tahun. Tapi tak mudah membimbing anak yang setiap malam berbicara dengan sesuatu yang tak kasat mata. Pernah suatu kali, Bisma berlari ke kamar orang tuanya sambil menangis, berkata bahwa ada kepala tanpa badan yang menatap dari jendela. Maulana segera keluar dengan senter, tapi yang ia temukan hanya udara dingin dan jendela terbuka sedikit. Dari kejauhan,
anjing-anjing menggonggong bersahutan. Malam itu, mereka semua tidak bisa tidur. Namun, di tengah rasa takutnya, Bisma memegang tangan ibunya dan berkata pelan, "Jangan takut, Bu, dia cuma nyari jalan pulang." Kalimat itu membuat Hesti terdiam. Untuk pertama kalinya, ia sadar anaknya tidak hanya bisa melihat, tapi juga mengerti dunia yang tak kasat mata. Waktu berjalan cepat, dan Bisma tumbuh menjadi remaja yang pendiam. Di sekolah menengah, ia bukan anak populer, tapi semua orang mengenalnya sebagai sosok yang berbeda. Tatapan matanya sering kosong, seolah menembus tembok dan melihat sesuatu yang tak terlihat oleh siapapun. Guru-guru pun terbiasa melihatnya melamun di kelas, terutama ketika suasana tiba-tiba menjadi dingin. "Bisma, kamu sakit?" tanya seorang guru suatu hari. Ia hanya menggeleng pelan, karena di pojok kelas, ia sedang melihat sosok perempuan berpakaian putih menatap tajam ke arahnya. Perempuan itu berdiri tanpa kaki, melayang perlahan, dengan mata kosong. Tidak ada yang lain yang melihatnya, dan itulah yang membuat Bisma paling kesepian di dunia. Ia tak berani menceritakan hal itu pada teman-temannya, semua akan menganggapnya gila. Tapi di rumah, ibunya sudah tahu bahwa gangguan itu tak pernah benar-benar hilang. Hesti kini lebih tenang, namun tetap waspada. Ia tahu anaknya sudah belajar mengendalikan rasa takutnya. Namun setiap malam Jumat, selalu ada kejadian aneh, pintu rumah terbuka sendiri, kaca bergetar tanpa alasan. "Itu cuma angin," kata Bisma, tapi sebenarnya ia tahu bukan. Di luar sana, makhluk-makhluk dari dunia lain mulai memperhatikan dirinya. Ia seperti magnet bagi roh-roh yang tersesat, dan mereka tahu Bisma bisa melihat mereka. Suatu malam, ketika berjalan pulang dari tempat les, Bisma merasa ada yang mengikutinya. Langkah-langkah berat terdengar di belakangnya, padahal jalanan sepi. Saat ia menoleh, ia melihat sosok pria besar dengan wajah gosong dan mata merah menyala. Tubuhnya hangus, seperti bekas terbakar, namun tetap berdiri tegak. "Kau bisa lihat aku?" Suaranya berat dan parau. Bisma menelan ludah, jantungnya berdegup keras. Aku cuma mau pulang," jawabnya lirih. Sosok itu mendekat, asap hitam keluar dari tubuhnya. "Tolong aku," katanya pelan. "Kuburanku tak tenang." Bisma terpaku. Untuk pertama kalinya, makhluk yang menakutkan justru meminta pertolongan. Dengan tubuh gemetar, ia mengikuti intuisi dan berkata, "Aku akan bantu, tapi jangan ganggu aku." Sosok itu mengangguk, lalu perlahan menghilang dalam kabut malam. Sejak malam itu, Bisma mulai memahami, tidak semua makhluk halus jahat. Sebagian hanya tersesat, seperti manusia. Namun, kebaikan itu justru membuka pintu baru, pintu yang lebih gelap. Semakin banyak arwah mendekatinya, semakin tipis batas antara dunia hidup dan mati bagi Bisma. Ia mulai sulit tidur, karena setiap kali memejamkan mata, wajah-wajah asing muncul di benaknya. Suatu kali, ia terbangun karena mendengar suara tangisan dari kamar mandi. Saat ia buka pintu, air keran menyala sendiri, dan di dalam cermin tampak bayangan perempuan menangis darah. Ia mundur, membaca doa yang diajarkan ibunya. Perlahan, bayangan itu lenyap, tapi suara tangisnya masih menggema di telinga. Sejak itu, Bisma mulai mencatat setiap kejadian aneh yang ia alami. Ia membuat buku harian, menuliskan nama-nama roh yang datang padanya dan pesan-pesan yang mereka sampaikan. Beberapa di antaranya ternyata membawa pesan penting bagi orang-orang di dunia nyata. Pernah suatu kali, ia bermimpi tentang kecelakaan di jalan raya, dan keesokan harinya benar-benar terjadi di tempat yang sama. Ia mulai sadar bahwa kemampuannya bukan sekadar melihat, tapi juga merasakan apa yang akan terjadi. Hal itu membuatnya takut sekaligus bingung, bagaimana jika ia bisa mencegah bencana. Ia mencoba menolong dengan cara kecil, memperingatkan orang-orang tanpa mengungkap alasannya.
Meski begitu, banyak yang tak percaya dan menganggapnya aneh. Bisma terbiasa dengan cibiran, tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu ia sedang menjalani sesuatu yang besar. Suatu sore, ia bertemu kembali dengan Ustadz yang dulu datang waktu ia kecil. "Kau sudah tumbuh menjadi anak yang kuat," kata Ustadz itu. "Tapi ingat, setiap cahaya pasti punya bayangan." Kalimat itu menggema di kepala Bisma selama berhari-hari, tanpa ia tahu maknanya sepenuhnya. Sampai suatu malam, ia menyadari ada kekuatan lain yang juga memperhatikannya, bukan untuk ditolong, tapi untuk dimiliki. Malam itu, angin berhembus kencang menabrak jendela kamarnya. Bisma terbangun dari tidur, keringat dingin membasahi tubuhnya. Di pojok ruangan, ia melihat sosok tinggi berjubah hitam menatapnya tanpa wajah. "Siapa kamu?" tanya Bisma dengan suara bergetar. Sosok itu tidak menjawab, hanya mendekat, mengeluarkan suara seperti bisikan ribuan nyawa. "Kau akan jadi jembatan antara kami dan mereka." Bisma spontan membaca doa, tapi sosok itu menghilang dengan cepat, meninggalkan hawa dingin menusuk tulang. Sejak malam itu, gangguan semakin intens. Ia tahu, ada sesuatu yang lebih besar sedang menarik dirinya ke dunia gelap. Tapi di sisi lain, suara lembut dari sosok berjubah putih dalam mimpinya terus datang, mengingatkan untuk tetap di jalan cahaya. "Kau tak boleh takut, Bisma," kata suara itu dalam mimpinya. Takut hanya membuka pintu bagi kegelapan. Setiap kali ia bangun, ia merasa lebih tenang, seolah seseorang melindunginya dari kejauhan. Ia mulai belajar menenangkan diri lewat doa dan meditasi. Ia membaca banyak buku spiritual dan berbicara dengan beberapa ulama yang bisa dipercaya. Salah satunya adalah Kiai Rahman, seorang ulama yang sudah lama dikenal di Jakarta Timur. Kiai Rahman tidak menatap Bisma dengan rasa takut, melainkan dengan rasa hormat. "Kau bukan anak biasa," katanya perlahan. "Kau pembuka jalan." Bisma tertegun. "Pembuka jalan untuk apa, Kiai?" "Untuk menuntun arwah yang tersesat, tapi juga menutup celah bagi yang jahat." Kata-kata itu menjadi awal perjalanan barunya. Di bawah bimbingan Kiai Rahman, Bisma mulai memahami cara mengendalikan energi yang ada di sekitarnya. Ia belajar membedakan antara roh baik dan roh jahat. Ia juga belajar menutup penglihatannya jika dirasa terlalu kuat. Tapi yang paling penting, ia belajar mendengar dengan hati. "Makhluk halus tidak selalu menakutkan," kata Kiai Rahman. "Mereka hanya terjebak antara dua dunia." Bisma mulai membantu beberapa orang yang datang ke Kiai Rahman dengan masalah mistis. Awalnya ia hanya diam dan mengamati. Tapi lama-kelamaan, Bisma bisa tahu penyebab gangguan bahkan sebelum orang itu berbicara. Ia bisa merasakan energi dari tubuh seseorang, dingin, panas, berat, atau ringan. Dan seringkali, ia tahu kalau ada sesuatu yang menempel di tubuh mereka. Suatu hari, seorang wanita muda datang membawa foto anaknya yang hilang. Kiai Rahman memintanya duduk dan memberi foto itu pada Bisma. Begitu menyentuh foto itu, mata Bisma langsung menatap kosong. Ia melihat gambaran anak itu duduk di bawah jembatan, menangis sendirian, dan di belakangnya, ada bayangan hitam besar. "Dia masih hidup," kata Bisma pelan. "Tapi dijaga sesuatu." Wanita itu terkejut dan menangis, sementara Kiai Rahman mengangguk tenang. 2 hari kemudian, polisi menemukan anak itu di tempat yang sama seperti yang Bisma lihat. Sejak kejadian itu, kabar tentang Bisma mulai menyebar pelan-pelan. Orang-orang datang mencari pertolongan, dan ia membantu sebisanya. Tapi semakin banyak yang ia tolong, semakin kuat pula gangguan dari makhluk-makhluk gelap. Malam-malamnya kembali penuh dengan bisikan. Ada suara-suara yang menertawakannya, mencemooh niat baiknya. Kadang, sosok-sosok bayangan itu berdiri di ujung tempat tidurnya sambil berkata, "Kau menolong yang mati, tapi lupa yang hidup." Bisma berusaha tidak goyah, tapi energi jahat itu semakin menggerogoti pikirannya.
Ia mulai sering pingsan setelah membantu orang. Tubuhnya lemah, dan di wajahnya muncul lingkaran hitam seperti bekas luka bakar. Kiai Rahman khawatir, ada yang mencoba merebut kekuatanmu, katanya. Kau harus waspada. Siapa, Kiai? Tanya Bisma. Sosok yang dulu menemuimu dalam mimpi, tapi bukan yang berjubah putih. Yang satunya, yang hitam. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Bisma sadar, ada pertempuran besar yang tak kasat mata sedang menantinya. Tahun-tahun berlalu, Bisma kini berusia 25 tahun. Ia tumbuh menjadi pria yang tenang, berwibawa, dan selalu membawa ketenangan dimanapun ia berada. Penampilannya sederhana, namun sorot matanya masih sama, tajam dan dalam, seolah menatap dua dunia sekaligus. Ia sudah menjadi asisten tetap Kiai Rahman, membantu menolong orang-orang yang mengalami gangguan spiritual di kota besar. Di balik gedung-gedung tinggi Jakarta, dunia gaib tetap hidup, tak kasat mata, namun nyata bagi mereka yang bisa melihat. Dan bagi Bisma, dunia itu adalah bagian dari hidupnya. Setiap minggu, orang datang ke rumah Kiai Rahman membawa kisah aneh, rumah yang dihantui, anak yang kerasukan, hingga mimpi buruk yang berulang. Bisma mendengarkan semuanya dengan sabar. Ia tak pernah memandang rendah ketakutan orang lain, karena ia tahu betapa nyatanya rasa itu. Ia belajar bahwa membantu orang bukan hanya soal mengusir makhluk halus, tapi juga menenangkan hati manusia yang terguncang. Namun semakin ia menolong, semakin banyak gangguan yang datang. Beberapa malam, ia mendengar langkah kaki di atap rumahnya, padahal ia tinggal sendirian. Lampu sering padam tiba-tiba, dan aroma dupa terbakar muncul entah dari mana. Kadang, bayangan seseorang melintas di cermin, walau tak ada siapapun di belakangnya. Ia tahu, semua itu adalah peringatan. Ada sesuatu, atau makhluk, dari dunia gelap yang mulai mengincarnya secara serius. Kiai Rahman pun memperingatkan, kegelapan tidak suka pada mereka yang membawa cahaya, Bisma. Saya tidak akan mundur, Kiai, jawab Bisma mantap. Selama niat saya benar. Kiai Rahman tersenyum, tapi matanya terlihat khawatir. Ia tahu, Bisma akan segera menghadapi ujian terbesar dalam hidupnya. Ujian itu datang tanpa peringatan. Suatu malam, seorang pria datang dengan wajah ketakutan, membawa istrinya yang kerasukan. Perempuan itu berteriak histeris, matanya merah menyala, tubuhnya seperti tak bisa dikendalikan. Kiai Rahman mencoba menenangkan, tapi roh di dalam perempuan itu menatap langsung ke Bisma. Akhirnya, kita bertemu lagi, suaranya parau dan berat. Bisma terpaku. Ia mengenali energi itu, sama seperti sosok berjubah hitam yang menghantuinya sejak remaja. Kau yang dulu di kamarku, bisiknya pelan. Perempuan itu tertawa keras, suaranya bergema seperti dari gua dalam. Aku menunggumu, Bisma. Dunia ini milik kami, dan kau penghalangnya. Bisma memejamkan mata, menenangkan dirinya, lalu mulai melantunkan doa-doa yang diajarkan Kiai Rahman. Tapi semakin ia berdoa, roh itu semakin mengamuk. Perempuan itu mengeluarkan suara geraman, tubuhnya melayang sedikit di udara. Lampu rumah padam, hanya tersisa nyala lilin di meja altar. Kau tak akan bisa melawanku, teriak roh itu. Bisma membuka matanya, menatap tajam ke arah perempuan itu. Aku tidak melawanmu, katanya tegas. Aku hanya ingin kau kembali ke tempatmu. Untuk sesaat, roh itu terdiam, seolah kebingungan dengan ketenangan Bisma. Tapi kemudian ia menjerit, melesat keluar dari tubuh perempuan itu dalam wujud asap hitam pekat. Asap itu berputar-putar di atas kepala Bisma, membentuk wajah besar tanpa mata. Kiai Rahman segera menancapkan paku besi ke lantai, mengunci energi itu. Kau belum menang, anak manusia, suara itu menggema sebelum lenyap perlahan. Perempuan itu jatuh pingsan, napasnya tersengal, tapi selamat. Kiai Rahman terkulai lemas, wajahnya pucat. Dia bukan roh biasa, katanya pelan.
Itu arwah penjaga gerbang hitam. Gerbang hitam, tanya Bisma. Tempat antara dunia roh dan manusia. Bila terbuka, semua yang gelap akan datang. Sejak hari itu, Bisma tahu, misinya belum selesai. Ia tidak hanya menolong arwah yang tersesat, ia harus menjaga keseimbangan antara dua dunia. Dunia kota besar yang penuh cahaya, tapi juga menyimpan kegelapan yang tak pernah tidur. Dan di tengah semua itu, Bisma berdiri, sebagai satu-satunya manusia dengan mata yang melihat dua sisi kehidupan. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu, pertempuran sebenarnya baru saja dimulai. Hujan turun deras malam itu, menandai datangnya malam kelam yang tak akan pernah ia lupakan. Bisma duduk sendirian di ruang tengah rumahnya, menatap lilin yang bergetar ditiup angin dari celah jendela. Sejak kejadian kerasukan terakhir, ia sering merasakan hawa dingin yang tidak biasa di sekelilingnya. Kiai Rahman sudah memperingatkan agar ia berhati-hati, tapi malam itu Bisma memilih diam dan menunggu. Ia tahu, sesuatu sedang mendekat. Aroma melati busuk tercium dari arah dapur. Lalu, terdengar suara langkah berat menyeret rantai besi di lantai. Perlahan, bayangan hitam muncul dari kegelapan. Bentuknya seperti asap pekat yang memadat menjadi sosok tinggi berjubah hitam, wajahnya tak berwujud, tapi suaranya jelas. Kau pikir bisa mengusirku dengan doa, Bisma? Bisma berdiri, menatap tajam sosok itu. Aku tak berniat melawanmu, aku hanya ingin kau kembali ke tempatmu. Suara tawa menggema di seluruh ruangan. Aku tidak punya tempat lagi. Dunia ini sudah membukakan pintu untukku. Bisma tahu, inilah entitas yang dulu disebut Ki Seno sebagai penjaga gerbang hitam. Sosok yang selama ini membayangi hidupnya sejak kecil. Kenapa aku? Tanya Bisma. Kenapa selalu aku yang kau ganggu? Sosok itu mendekat, dan udara di sekitar menjadi semakin dingin. Karena matamu bisa membuka apa yang tertutup. Dan aku ingin dunia manusia terbuka bagi kami. Bisma menatap lantai, menahan getaran di tubuhnya. Ia tahu, jika takut, maka roh itu akan semakin kuat. Ia memejamkan mata dan mulai melafalkan ayat-ayat suci. Lilin di hadapannya berkedip-kedip, lalu padam. Dalam kegelapan, Bisma melihat kilatan cahaya putih di dalam benaknya. Sosok berjubah putih yang dulu selalu datang dalam mimpi kini muncul di hadapannya. Kau tidak sendirian, Bisma, suara lembut itu bergema. Cahaya tak pernah padam di hati yang tulus. Dengan keberanian yang tersisa, Bisma membuka mata dan mengangkat tangannya. Ia menatap lurus ke arah sosok hitam itu dan berkata, kau tidak bisa mengambil dunia ini. Tidak lewat aku. Suara ledakan energi mengguncang ruangan. Piring-piring berjatuhan, kaca pecah, dan udara bergetar hebat. Di luar, petir menyambar langit, menerangi wajah Bisma yang kini bersinar pucat diterpa cahaya ilahi. Sosok hitam itu menjerit marah, berubah menjadi pusaran asap besar yang mencoba menyelimuti Bisma. Tubuh Bisma terlempar ke belakang, menabrak dinding. Darah keluar dari bibirnya, tapi ia tetap memejamkan mata dan berdoa. Dalam pikirannya, ia mendengar suara Kiai Rahman, jangan lawan dengan marah, lawan dengan kasih. Bisma mengatur napas, lalu memusatkan pikirannya. Kalau kau ingin tenang, ucapnya lirih, aku akan membantumu pulang. Tapi jangan sakiti siapapun lagi. Untuk sesaat, suara jeritan itu berhenti. Pusaran asap itu melambat, berubah menjadi bentuk samar wajah manusia, penuh kesedihan. Aku, dulu manusia, bisiknya. Aku mati terbakar di gedung itu, tak ada yang mendoakan. Bisma menatapnya iba, kau terjebak karena dendam, tapi bukan begini caranya mencari ketenangan. Air mata jatuh di pipi Bisma, bercampur darah dan debu. Ia menengadahkan tangan, membaca doa pengampunan untuk roh itu. Udara di ruangan menjadi hangat perlahan. Asap hitam itu mulai pudar, berganti dengan cahaya biru lembut yang melayang ke langit-langit. Terima kasih,
suara itu memudar seiring cahaya menghilang. Bisma jatuh terduduk, napasnya terengah, tapi wajahnya tenang. Di luar, hujan berhenti, dan langit perlahan cerah. Pagi menjelang, sinar matahari pertama menembus jendela yang retak. Bisma menatap sinar itu lama sekali, merasa beban besar di hatinya perlahan menguap. Ia tahu, pertempuran itu bukan akhir, tapi awal dari hidup baru yang lebih damai, di mana ia akhirnya mengerti makna dari melihat dua dunia. Beberapa minggu berlalu sejak malam pertempuran itu. Rumah Bisma kini terasa jauh lebih tenang, tak ada lagi langkah-langkah misterius di malam hari, tak ada lagi bayangan di sudut mata. Namun di dalam dirinya, Bisma tahu bahwa dunia gaib tak akan pernah benar-benar hilang dari kehidupannya. Ia hanya belajar berdamai dengannya. Setiap pagi, ia berjalan ke halaman belakang, duduk di bangku kayu sambil menatap pepohonan yang berembun. Di sanalah ia sering berbicara dalam hati, bukan untuk memanggil roh, tapi untuk berterima kasih pada Tuhan karena masih diberi kekuatan untuk memahami dua dunia. Beberapa tetangga mulai tahu bahwa Bisma memiliki kemampuan istimewa. Awalnya mereka takut, tapi lambat laun mereka datang meminta pertolongan. Ada yang rumahnya sering diganggu, ada yang kehilangan arah karena mimpi buruk yang terus berulang. Bisma tak menolak siapapun. Ia hanya berkata, "Aku bukan dukun. Aku cuma ingin membantu agar mereka tenang." Di setiap gang dan kampung yang ia datangi, Bisma selalu membawa tas kecil berisi air doa, garam, dan buku kecil catatan doa peninggalan Kiseno. Ia tidak mengusir dengan amarah, melainkan dengan empati. Ia berbicara kepada setiap roh yang gelisah, mencoba mendengar kisah mereka sebelum menuntun mereka pergi. Dalam banyak kasus, yang datang padanya bukan hanya roh jahat, tapi juga roh bingung, mereka yang meninggal tanpa pamit, tanpa doa, tanpa ketenangan. Dan disitulah Bisma merasa fungsinya, bukan untuk berperang, tapi untuk menenangkan. Kadang, setelah ia berhasil menolong satu keluarga, ia pulang dengan mata sembab karena ikut merasakan kesedihan arwah yang berpamitan. Tapi di dalam tangis itu, ada rasa lega. Ia tahu bahwa setiap jiwa yang tenang berarti satu beban lagi yang lepas dari dunia. Meski begitu, terkadang bayangan masa kecilnya datang kembali. Ia masih teringat suara-suara yang dulu membuatnya takut setengah mati. Dalam mimpinya, ia sering melihat sosok anak kecil, dirinya sendiri, berdiri di tengah kabut, memegang lilin kecil. Anak itu menatapnya, tersenyum, dan berkata, "Terima kasih, karena kau akhirnya tidak takut lagi." Setiap kali mimpi itu datang, Bisma terbangun dengan air mata di pipinya. Ia sadar bahwa yang paling sulit bukanlah melawan makhluk gaib, tapi melawan ketakutan di dalam diri sendiri. Suatu hari, seorang jurnalis muda datang ke rumahnya untuk menulis kisah hidupnya. "Apakah Anda tidak pernah menyesal memiliki kemampuan ini?" tanya jurnalis itu. Bisma terdiam sejenak, lalu tersenyum samar. "Dulu iya, aku hanya ingin hidup normal. Tapi sekarang, aku sadar, tidak ada yang benar-benar normal di dunia ini. Hanya ada yang mau menerima, dan yang tidak." Jurnalis itu menunduk, mencatat setiap kata. Sementara Bisma menatap langit sore yang berubah jingga. Dari kejauhan, terdengar suara anak-anak bermain, tawa mereka memecah sunyi. Bisma tersenyum, suara yang dulu membuatnya takut karena selalu bercampur dengan bisikan lain, kini terdengar murni dan menenangkan. Ia menutup matanya, membiarkan angin sore membelai wajahnya. Dalam semilir itu, ia seperti mendengar suara lembut Kiai Rahman. "Kau sudah melangkah sejauh ini, Bisma. Jagalah hatimu, karena hanya hati bersih yang bisa menjadi jembatan antara terang dan gelap." Bisma mengangguk pelan, meski tidak ada siapapun di sekitarnya. Ia menatap lembut ke arah bayangan pepohonan yang memanjang di halaman. Sekilas, di antara bayangan itu, ia melihat sosok Kiai Rahman berdiri tersenyum, lalu memudar perlahan. Tak ada rasa takut, hanya ketenangan yang menyejukkan dada. Malam itu,
sebelum tidur, Bisma menulis sesuatu di buku catatannya. Kemampuan ini bukan kutukan. Ini adalah cara semesta mengingatkan bahwa dunia yang tak terlihat juga punya cerita dan luka. Ia menutup buku itu dengan senyum kecil. Dari jendela kamarnya, bulan purnama tampak bulat sempurna, sinarnya menembus tirai tipis, menerangi wajahnya yang damai. Angin berhembus lembut, membawa aroma melati. Tapi kali ini, aromanya tidak lagi menakutkan. Ia tahu, setiap kehadiran kini datang dengan maksud baik. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bisma tidur tanpa mendengar bisikan, tanpa bayangan, tanpa ketakutan. Hanya sunyi yang hangat, menyelimuti seperti pelukan. Karena malam itu, Bisma akhirnya benar-benar berdamai dengan dunia dan dengan dirinya sendiri. Menjadi manusia yang peka terhadap kesusahan dan kekurangan orang lain sama seperti kita bercermin dengan diri kita sendiri. Hindari menghujat, membuli, kekurangan orang lain, karena kita tak pernah tahu apa yang ada dalam hati seseorang. Semoga Allah selalu melindungi kita semua, dari yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui. Salam, Ruang Rahasia.